warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Anggraini, NIM 18862060053, Prodi PGSD 2018C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bahan ajar yang diampu oleh Bu Titik Rahmatin SPD MPD. Berikut adalah media pembelajaran online yang saya buat. Cekidot. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Di masa pandemi ini, Bu Suci masih dapat mengajari kalian dengan pembelajaran jarak jauh. Meskipun begitu, kita semua harus tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan kita semua. Baik, sebelum kita memulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang tema 7 subtema 2, hewan sekitarku. Anak-anak, hewan merupakan benda hidup. Ada yang tahu kenapa hewan termasuk benda hidup ya? Ya, karena hewan dapat bernafas dan juga dapat bergerak. Hewan dapat tumbuh dan berkembang biak, serta hewan memerlukan makan dan minum. Nah, ada berbagai banyak jenis hewan loh. Ada hewan peliharaan dan juga ada hewan liar. Anak-anak, ada yang tahu nggak ya apa itu hewan peliharaan? Apa ya? Hewan peliharaan adalah hewan yang kita pelihara di rumah, yang kita beri makan, yang kita beri minum, dan juga yang kita sayang, yang kita rawat. Itu namanya hewan peliharaan. Nah, sekarang ada yang tahu nggak ya apa contoh hewan peliharaan? Ayo, cepat angkat tangan. Oke, baiklah. Ibu akan berikan contoh hewan peliharaan berapa aja ya. Contohnya ada ayam, ada bebek, ada ikan, dan masih banyak lagi contoh hewan peliharaan. Baik, sekarang ibu akan bercerita. Tolong didengarkan baik-baik ya. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunganya sedang memekar. Tampak kupu-kupu yang terbang ke sana dan kemari. Tidak jauh dari taman bunga, ternyata ada kandang ayam. Lani sekeluarga sedang memelihara ayam. Dan di dekat kandang ayam, ternyata ada satu kandang kelinci. Lani memelihara kelinci. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian memiliki hewan peliharaan seperti Lani? Atau memiliki tanaman apa di rumah? Di belakang rumah Lani, ayah Lani memelihara ayam untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Selain dikonsumsi sekeluarga, juga untuk dijual. Nah, sekian cerita dari ibu tentang hewan peliharaan Lani. Sekarang ibu ada tugas untuk kalian. Silakan ceritakan tentang hewan peliharaan yang kalian miliki berupa video ya. Jika tidak mempunyai hewan peliharaan, maka ceritakan hewan peliharaan yang ingin kalian pelihara. Sertakan alasannya ya. Cerita yang paling menarik akan mendapatkan hadiah dari ibu. Jadi, semangat! Nah, ada yang tahu tidak bagaimana cara merawat hewan peliharaan di rumah? Berikut adalah 7 langkah cara merawat hewan peliharaan yang baik dan benar. Apa saja ya? Yuk ikuti langkahnya. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Bagaimana cara kalian merawat hewan peliharaan? Hewan peliharaan yang dirawat dengan baik dapat menjadi sahabat bagi manusia.
Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik dan benar, serta penuh kasih sayang. Merawat hewan peliharaan adalah salah satu upaya menjaga dan melestarikan hewan. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ini adalah 7 langkah yang kita lakukan untuk merawat hewan peliharaan kita. Apa saja ya? Langkah pertama adalah yaitu memberikan kandang atau tempat tinggal untuk hewan peliharaan kita. Lalu jangan lupa dibersihkan ya. Langkah kedua, setelah kita membersihkan kandang hewan peliharaan kita, anak-anak jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya. Langkah ketiga, jangan lupa anak-anak beri makan ya untuk hewan peliharaannya. Langkah keempat, jangan lupa kita juga harus memandikan hewan peliharaan kita agar bersih. Kemudian langkah kelima adalah menyisir bulunya agar tetap halus dan rapi. Langkah keenam adalah memotong kuku hewan peliharaan kita. Langkah ketujuh, jangan lupa ajak bermain ya hewan peliharaan kita agar tidak bosan. Nah, sekarang teman-teman bantu ibu yuk untuk mengelompokkan hewan peliharaan yang hidup di darat dan di air. Nah, contoh hewan yang hidup di darat ada ayam. Terus apalagi ya anak-anak? Oke, bagaimana dengan contoh hewan yang tinggal di air? Oh, di situ ada ikan dan masih banyak hewan-hewan lainnya. Baik, sekarang anak-anak kerjakan ya. Oke, sekarang bantu ibu untuk menghitung dan membandingkan banyak benda. Di dalam kotak pertama ada 17 ekor kucing, dan di dalam kotak kedua ada 28 ekor kupu-kupu. Kemudian di dalam kotak ketiga ada 20 ekor ikan. Ada 17 ekor kucing, 28 ekor kupu-kupu, dan 20 ekor ikan. Nah, hewan yang jumlahnya paling banyak adalah hewan apa ya? Hewan yang jumlahnya paling sedikit adalah ikan. Lebih banyak dari hewan apa ya? Kucing. Lebih sedikit dari hewan apa ya? Urutkan hewan yang paling banyak. Dan yang paling terakhir, urutkan hewan dari yang paling sedikit. Sekarang silakan kalian tulis pertanyaan tersebut. Lalu kalau sudah silakan dikirim melalui WhatsApp-nya Ibu. Ibu tunggu ya, semangat. Nah, bagaimana? Mudah kan cara merawat hewan peliharaan di rumah? Baik, pesan Ibu, rawatlah hewan peliharaanmu sebaik mungkin. Kemudian, dari berbagai macam jenis hewan peliharaan dibagi menjadi 4 berdasarkan tempat tinggalnya. Apa aja coba siapa yang tahu? Ya, yang pertama ada yang hidup di darat, yang kedua ada yang hidup di air, yang ketiga ada yang hidup di udara, dan yang terakhir apa aja ya Bu? Yang terakhir hewan yang hidup di darat dan hidup di air, disebut juga binatang apa? Amfibi. Oke, baik anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar kandang kucing berikut ini. Paris memberikan tulisan di sebelah kandang kucingnya. Tulisan itu disebut kalimat pemberitahuan. Paris memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberikan makanan kepada kucingnya sembarangan.
Nah, ini adalah contoh kalimat pemberitahuan yang lainnya. Buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan demi kenyamanan bersama, harap dilepas. Yeay, hari ini kalian sudah belajar tentang hewan di sekitar dan beberapa contoh tentang kalimat pemberitahuan. Untuk tugas terakhir, silakan kalian tuliskan minimal 3 contoh kalimat pemberitahuan yang kalian ketahui. Selamat mengerjakan! Baik, sekian materi hari ini. Oh ya, jangan lupa untuk tetap selalu ada di rumah ya, dan rajin-rajin cuci tangan. Jaga kebersihan agar kita semua terhindar dari kuman dan wabah penyakit. Sekian dari Ibu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.